Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan rundown terlebih dahulu. Yang pertama, acara akan diawali dengan pembukaan, kedua dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran, ketiga kita akan mendengarkan pembacaan CV narasumber, yang kelima sesi inti berupa penyampaian materi, yang keenam akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang ketujuh mendengarkan closing statement dari narasumber, dan yang terakhir, kedelapan, penutup berupa penyerahan sertifikat, dokumentasi, penutup, dan doa. Oke, teman-teman, acara selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Hamizan Suhail. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Hamizan atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik teman-teman, sebelum memulai acara, mari kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang sangat menarik dari narasumber kita pada kesempatan ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Narasumber kita hari ini adalah Kak Nur Hidayati yang berasal dari Pekanbaru, Riau. Beliau merupakan lulusan sarjana Ekonomi Syariah tahun 2024 dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Dan saat ini tengah melanjutkan studi magister di bidang ekonomi dan keuangan Islam melalui beasiswa Turki Puslari di Sakarya University, Turki. Beliau memiliki berbagai pencapaian yang membanggakan, seperti juara 3 dalam lomba video narasi lingkungan dan penerima sejumlah beasiswa bergengsi, termasuk YTB dan Pemda Riau. Dalam pengalaman organisasinya, beliau pernah menjabat sebagai Departemen Riset di Mes Turki yang sekarang,
tahun 2024, sebagai pengajar Madrasah Fatih Sakarya pada tahun 2024, juga ada Peak Baik Berisik Smart 171 pada tahun 2023-2024, sebagai wakil ketua BEM Hafizpreneur pada tahun 2022-2023. Lalu ada staf kaderisasi T-Smart pada tahun 2022-2023, lalu ada koordinator mahasiswa akhwat Hafizpreneur tahun 2021-2022, dan terakhir menjadi keamanan dan kedisiplinan pada BIM Hafizpreneur tahun 2022-2021. Selanjutnya, beliau juga memiliki pengalaman magang seperti di Bank Syariah Indonesia pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2023, menjadi volunteer Baik Berisik Smart 171 pada tahun 2023-2024, event organization Pensiun Bahagia Bersama Kemenak tahun 2023, konferensi pada tanggal 2 Juni 2023, event organization pada tahun 2024, mengajar Rumah Belajar Santri 2022-2023, volunteer campaign pada bulan Oktober 2023, dan terakhir kerja menjadi staf akademik di YWIR pada tahun 2019 sampai 2020. Dengan pengalaman luar biasa ini, kita tentu akan mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga. Kepada Kak Nur Hidayati, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Terima Dengar, kasih. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setinggi puji dalam syukur atas segala nikmat yang tidak terukur. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara kembali dengan harapan semoga kita senantiasa bertaubat kepadanya. Amin amin rabbal alamin. Salawat berbinggakan salam tanpa pula kita senantiasa haturkan kepada baginda revolusi alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya di akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Halwah selaku moderator yang sudah mempersilahkan Aku nggak ada share. untuk Kalau share banyak tuh. Tempat. Tengok pagi tuh, hari mana ini. mukanya? Ya kita deh. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Tazkia Juara kepada Bang Haidar selaku founder Tazkia Juara dan teman-teman yang sudah memfasilitasi ruang diskusi dan sharing pagi hari ini. Di Indonesia itu jam 10 ya. Di sini masih jam 6 pagi, teman-teman. Dan belum azan subuh di sini. Oke. Izin share screen ya, Halwa ya. Iya, Kak. Boleh. Alhamdulillah ada 30 partisipan. Semoga nanti semakin bertambah.
Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Kak. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Sudah ya? Kak. Oke, baik. Untuk pertemuan kita pagi hari ini dimulai dengan angka dulu. Ini bukan angka ajaib atau angka rahasia. Ini hanya sebagai pembuka saja. 5678. 5678. Ayo kita kenalan. Oke. Tadi terima kasih buat Salwa yang sudah membacakan CV-nya. Ini kenalan singkat aja. Nama aku Nur Hidayati. Teman-teman bisa panggil Yati atau Kak Yati, Mbak Yati, bebas ya. Alhamdulillah untuk saat ini aku sedang menerima beasiswa Turki Burslare dari pemerintah Turki untuk program magister. Baru berangkat bulan Oktober lalu. Untuk saat ini masih sedang persiapan kelas bahasa Turki, yang mana ini akan menunjang untuk pembelajaran ke depannya. Alhamdulillah, bulan November lalu baru menyelesaikan prosesi wisuda, tapi qadarullah karena sudah berada di Turki, jadi tidak mengikuti wisuda. Kemudian Alhamdulillah sejak SMP, aku udah mendapatkan beasiswa pendidikan sampai jenjang S2, baik dari yayasan swasta dan juga negeri. Salam kenal buat teman-teman semua. Salam kenal, Kak. Oke. Nah, ini seperti yang sudah teman-teman lihat di postingan Instagram, di story, atau di grup, topik yang akan kita bahas hari ini adalah Dare to Dream Big, Turning Ambitions into Achievable Goals. Berani bermimpi besar, mengubah ambisi menjadi tujuan yang dicapai. Nah, Dare to Dream Big. Ini adalah kalimat yang sangat familiar, teman-teman. Familiar di kalangan ketika teman-teman sering mendengarkan podcast atau untuk teman-teman yang senangnya di konten-konten yang membangun jiwa gitu ya. Yang konten-konten yang menambah value teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman. Dare to Dream Big. Berani bermimpi besar. Tapi teman-teman, bermimpi besar ini adalah satu hal yang banyak ditakuti banyak orang. Banyak banget yang takut. Termasuk saya pribadi adalah salah satu korban takut bermimpi besar. Based on my background, karena aku itu dari SMP itu udah mendapatkan beasiswa. Ketika SMP itu mendapatkan beasiswa keluarga kurang mampu. Nah, di situ sebenarnya mimpi-mimpi itu terpendam karena merasa tidak mampu dari segi finansial untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata ketika memasuki SMP, ketika matrikulasi, kita itu didatangkan berbagai motivator gitu. Jadi sejak SMP itu pemikiran kita sudah dibuka untuk bermimpi besar. Jadi aku pribadi itu pertama kali bermimpi besar itu sejak di bangku SMP. Mendapatkan materi ketika matrikulasi. Jangan takut bermimpi besar. Toh bermimpi itu gratis gitu ya. Nah, sayangnya ketika SMP ya wajar lah ya. Kita masih ingin bermain-main begitu. Aku mendapatkan materi ketika SMP dan prakteknya itu ketika di bangku SMA. Dare to dream big, turning ambition into achievable goals. Insya Allah kita bakal sharing terkait beberapa pencapaian yang sudah aku
capai, alhamdulillah, dari berbagai rintangan dan juga gimana sih cara mendapatkannya begitu. Oke, ini kisah pertama ketika aku mulai merajut mimpi besar. Teman-teman di sini ada yang hobi menulis untuk menuliskan mimpi-mimpinya? Nah, jadi teman-teman, kita itu harus menuliskan segala keinginan yang ada di pikiran kita. Semuanya dituangkan. Pilihlah mimpi yang layak untuk diperjuangkan. Pilihlah mimpi yang kamu kejar sampai kamu rela jika yang kamu dapat adalah sebuah kegagalan. Begitu, teman-teman. Tulis semuanya. Apa yang kita pikirkan, kita tuangkan dalam tulisan, kemudian kita perjuangkan. Begitu. Ini kisah singkat ketika aku di bangku SMA. Jadi aku punya hobi untuk menuliskan semua mimpi-mimpi apa aja. Itu sekitar ada 100. Nah, ini aku lingkar yang di bagian poin 64 juara satu kelas. Ini juara satu di kelas maksudnya ya. Nah, jadi suatu ketika teman sebangku aku itu ada yang membuka buku mimpi-mimpi aku. Nah, jadi dia itu membuka dan mencoret, langsung dicoret sambil tertawa. Yati, ini nggak bakal tercapai juara satu di kelas gitu. Itu kali pertama aku mendapat cemooh gitu. Mimpiku serasa diinjak-injak gitu. Cuman kita berpikir positif aja, dia cuma bercanda dan hanya gurauan semata. Jadi setelah hari itu aku berjuang mati-matian untuk mendapatkan juara satu di kelas karena nggak terima mimpi kita direndahkan oleh teman-teman yang lainnya. Dan pada akhirnya sampai kelas 3 SMA aku tidak mendapatkan juara satu sama sekali. Maksimal di juara 2. Tapi di ending setelah ujian nasional 2019. Nah, itu masih ada UN ya. Alhamdulillahnya aku mendapat nilai UN tertinggi di sekolah, yang mana nama aku berada di urutan paling pertama. Alhamdulillah, dari segala perjuangan yang aku lakukan, aku mengikuti kebiasaan teman-teman teman yang juara satu nih. Yang juara satu ini, masya Allah pintarnya. Jadi semua kegiatannya aku ikutin dan ketika dia lengah, aku tetap belajar gitu. Banyak hal-hal yang aku kerjakan ketika orang tertidur, ketika orang bermain. Ini kisah awal membangun mimpi yang besar. Nah, sejak SMA itu mulailah menulis kembali mimpi-mimpi yang lainnya. Ingin kuliah di luar negeri, kemudian ingin ikut lomba ini, kemudian ingin aktif di organisasi dan lain-lainnya. Harvard Business mereview 92% orang sukses di dunia memiliki mimpi besar dan menetapkan tujuan jelas dalam hidup mereka. Statistik tentang optimisme dan kekuasaan menurut University di California, orang yang optimis memiliki peluang sukses 40% lebih tinggi dibandingkan dengan pesimis. Nah, teman-teman, apakah sudah menulis mimpi-mimpi sejauh ini? Banyak orang yang takut menuliskan mimpinya karena khawatir akan gagal. Kita itu lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Ketika kita mencoba dan gagal, maka kita tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita perjuangkan ke depannya. Itu akan menjadi pembelajaran kita untuk mencapai mimpi kita yang sesungguhnya. Oke. Aku akan berbagi keyword buat kita semua. Ini beberapa yang udah pernah aku praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ini berjalan bagus. Tapi teman-teman, kita tidak bisa membandingkan proses kehidupan kita dengan orang lain. Kita memiliki porsinya masing-masing. Nah, keywordnya adalah persistent. Persistent ini adalah kegigihan, teman-teman. Kegigihan, kemampuan. Nah, ada 3 cara untuk mendapatkan persisten ini.
Yang pertama yaitu tujuan yang kuat, irodah. Irodah itu keinginan dalam hati. Apa yang kita inginkan di dalam hati kita, lalu kita tuliskan. Tuliskan saja, tuangkan dalam tulisan apa yang kita inginkan, tujuan kita apa, visi misi kita apa. Kemudian kita rancang. Kita rancang ia menjadi rencana yang konkret dan konsisten. Ini azam. Azam itu tekad. Jadi nggak bisa bermimpi besar, tapi nyalinya kecil gitu. Ketika kita ingin bermimpi besar, maka berjuanglah, berkorbanlah yang lebih besar. Kemudian ada optimis. Optimis niat. Optimis ini kita terus berpikir positif apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dalam menggapai mimpi-mimpi itu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kemudian teman-teman, yang tidak kalah penting adalah ketika kita gigih dalam mewujudkan sebuah mimpi, dalam kita merencanakan, dalam kita merancang, dalam kita berpikir positif dalam segala keinginan kita, yang tak kalah penting adalah libatkan Allah pada setiap rencana kita. Tanamkan sifat roja terhadap Allah di dalam diri kita. Sifat roja itu adalah sifat penuh harap kepada Allah, penuh harap bahwasannya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertakwalah kepada Allah agar Allah meneguhkan langkah kita dalam kebaikan. Jadi jangan pernah kita merasa usaha yang kita lakukan itu, hasil yang kita dapat adalah pure usaha yang kita lakukan. Tapi ingatlah bahwasannya apa yang kita dapatkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, aku mau sharing satu lagi. Ini ada satu teori SMART Goals. Nah, SMART Goals ini dari Theodoran, artikel pada tahun 1981. SMART Goals ini apa, teman-teman? SMART Goals ini membantu kita untuk merancang mimpi-mimpi kita tadi. S-nya spesifik. Spesifik itu jelas keinginan apa yang ingin kita capai. Kemudian ada measurable. Measurable ini terukur. Timeline-nya, kita buat timeline. Kira-kira apa yang ingin kita capai dalam beberapa hari ke depan. Kita tuliskan timeline-nya bagaimana. Kemudian achievable. Achievable ini dapat dicapai. Jadi yang realistis aja gitu. Kita dapat mengukur kemampuan diri kita. Jadi kita bisa mengukur juga, ini kira-kira mampu tidak ya aku untuk menggapainya gitu. Jangan yang sampai benar-benar jauh dari kemampuan diri kita begitu. Kemudian ada relevan. Relevan ini apa yang kita lakukan ini sesuai nggak ya dengan visi yang kita inginkan, sesuai nggak ya dengan keinginan yang kita inginkan, mimpi yang kita inginkan gitu. Kemudian ada time bound. Time bound ini batas waktu. Kita kasih rentang waktu selama berapa lama kita ingin mendapatkannya. Oke, ini aku kasih contoh ya. Dari pengalaman aku sebelumnya. Ini aku gunakan ketika setelah tugas akhir kuliah. Nah, biasanya setelah kuliah itu bingung ya, kita mau ngapain, kita mau kemana, apakah mau lanjut kerja atau lanjut pendidikan, kemudian merasa skillnya kurang nih kalau mau kerja, kalau mau lanjut pendidikan biayanya mahal gitu ya. Nah, ini bisa jadi rancangan untuk, jadi plan teman-teman untuk merancang mau kemana ke depannya. Misal, kita tahu kita tidak fluent dalam bahasa Inggris misalnya. Kita buat di sini rancangannya. Aku ingin belajar bahasa Inggris. Oh enggak, tujuannya misal nih mau dapat beasiswa LPDP. Nah, LPDP itu salah satu syaratnya harus ada TOEFL ya, TOEFL atau IELTS, TOEFL. Nah, targetnya adalah mendapat skor TOEFL. Di sini bisa kita spesifikkan setiap poinnya. Kita jelas mau
TOEFL. Gimana nih biar kita bisa fluent bahasa Inggrisnya? Gimana kita mencapai skor TOEFL tersebut? Kita belajar bahasa Inggris. Oke, spesifiknya kita mau ikut kursus bahasa Inggris. Miserable-nya apa? Nah, anggap saja kita pergi ke kampung Inggris. Sekitar 3 bulan, targetnya nih, time bound-nya kita kasih target 4 bulan. 4 bulan itu harus sudah 4 bulan itu harus sudah kelar untuk mendapatkan skor TOEFL. Nah, kita harus benar-benar mengukur, kita rancang satu-satu, spesifik measurable-nya, timeline kita untuk belajar itu apa yang harus kita effortkan. Misalnya nih, menghafal 15 vocab dalam sehari. Kemudian achievable-nya apa yang bisa kita capai. Dari vocab-vocab, idiom misalnya yang kita hafal, kita praktekkan dengan orang-orang sekitar, dengan native speaker atau dengan bule-bule gitu. Nah, kita cari lingkungan yang mendukung. Kita cari lingkungan yang mendukung, kita cari teman-teman yang saling support dalam mendukung terwujudnya mimpi kita tadi, kemudian relevan. Relevan ini sesuai dengan visi kita tadi. Visi kita adalah mendapatkan skor TOEFL, kemudian kita belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris ini juga bukan sekedar belajar ya teman-teman. Kita harus benar-benar effort, memiliki tekad yang kok tadi, azam, dan optimis atas segala yang kita lakukan. Agar dapat mencapai apa yang kita impikan teman-teman. Sorry, halo, ini slide-nya macet ya? Tahu? Aman? Sebentar, Kak. Oke, udah sama, udah halo. Oke. Oke, kembali kepada mimpi tadi teman-teman. Nah, mengutip perkataan dari Ibnu Khaldun, manusia harus berusaha dan bekerja keras. Tapi hasil akhirnya tetap tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman kita sebagai Muslim senantiasa mengharapkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nih ribet Kak buat kayak gini gitu. Harus mikir rencananya yang konkret, konsisten, kemudian ngukur waktunya dan berbagai macamnya. Nah, teman-teman, bermimpi itu gratis. Mimpi itu gratis. Siapapun bisa. Bermimpilah setinggi-tingginya. Tapi berpikir itu yang mahal. Ketika kita sudah memiliki mimpi yang besar, kemudian kita tuliskan, maka akan timbul intuisi atau berpikir kritis. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah itu, berpikir ini yang mahal teman-teman. Karena kalau sekedar bermimpi, semua orang bisa bermimpi. Nah, kita ini termasuk bermimpi, menghayal lalu hilang, atau mimpi yang ingin kita capai, yang ingin kita gapai, yang melahirkan inspirasi dari dalam diri kita. Itu bedanya antara pemimpi dan pejuang mimpi, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman sekedar hanya bermimpi lalu hilang, ya akan begitu seterusnya. Jadi yang mahal itu adalah nilai berpikirnya. Emang sulit, nggak ada yang mudah. Yang mudah itu bermimpi saja. Ketika kita ingin merealisasikannya, maka kita harus berjuang dan berkorban. Berjuang waktu, berkorban finansial, kemudian kita berkorban lebih lebih banyak belajar. Oke. Nah, ini beberapa perjalanan selama di masa kuliah. Oh ya, teman-teman, ini sedikit informasi. Aku itu Tazkiyah Angkatan 20 program Hafizpreneur, yang mana Hafizpreneur ini asrama selama 4 tahun. Alhamdulillah, sebenarnya ini sedikit cerita lagi.
Sebenarnya di awal itu merasa sangat terkekang dan merasa tidak bisa keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena kita asrama 4 tahun di Tazkiyah Hafiz Trainer. Tapi dengan semangat juang, dengan ambisi yang besar karena memiliki mimpi untuk melanjutkan pendidikan, jadi tetap aktif di berbagai organisasi walaupun itu organisasi di dalam kampus. Kemudian tetap aktif dalam mengikuti berbagai lomba yang bisa diikuti. Alhamdulillah pada tanggal 8 Oktober 2024 Allah kasih kesempatan untuk menggapai satu impian, mendapatkan beasiswa YTB Turki Burslari, yang mana impian sekolah di luar negeri sudah aku tuliskan ketika sudah aku impikan ketika SMP. SMP itu pinginnya pokoknya kuliah di luar negeri gitu, tapi nggak tahu, yang penting kuliah di luar negeri. Setelah itu ketika SMA mimpi itu hilang. Kenapa? Karena lingkungannya tidak mendukung, teman-teman berbeda suasana teman-teman dan lingkungannya. Kemudian ketika di akhir SMA, itu semangat lagi pingin kuliah di luar negeri. Untuk YTB ini adalah kali keempat aku mendaftar di YTB. Alhamdulillah Allah memberi izin untuk melanjutkan ketika S2. Sejak 2019, kemudian 2020, kemudian 2021, dan 2024 saat ini. Alhamdulillah ini menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa bagi aku, karena ini adalah mimpi terbesar, salah satu mimpi terbesar. Lalu bagaimana ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita dapatkan? Apakah berhenti di situ saja? Apakah kita akan bersenang-senang dan stuck di situ saja? Nah, aku mengambil dari surat Al-Insyirah ayat 7. Apabila engkau telah selesai dengan suatu pekerjaan, teruslah bekerja keras untuk kebijakan yang lain. Jadi ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan berarti kita berhenti di jalan. Kita terus harus tetap bekerja keras, mencapai yang lebih besar lagi. Kemudian teman-teman, ketika kita memiliki mimpi, memiliki keinginan, jangan hanya sekedar berorientasi pada materi duniawi. Kita harus senantiasa libatkan Allah dalam setiap mimpi-mimpi kita. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku. Jadi ketika kita memiliki mimpi, libatkan Allah dalam setiap pergerakan kita. Ketika kita gagal dalam mencapai mimpi yang kita inginkan, maka itu bukanlah sebuah kegagalan, tapi itu adalah sinyal dari Allah. Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita, maka Allah tidak mengabulkan apa yang kita rencanakan. Manusia itu sebaik-baik perencana, tapi rencana terbaik tetaplah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Nah, ini untuk kegiatan 2 bulan 7 hari selama di Turki. Alhamdulillah di sini sudah 2 bulan 7 hari di Turki. Ini beberapa kegiatan yang sudah aku ikuti. Ini merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang lainnya. Jadi teman-teman di sini aku sangat mengajak teman-teman untuk terus bermimpi dimanapun teman-teman berada. Mau berkarir, bekerja, kemudian mau menjadi akademisi, mau menjadi praktisi, silahkan. Teruslah bermimpi setinggi-tingginya. Mimpi itu gratis teman-teman, cuman kita perlu memikirkannya saja dengan matang. Apa yang kita inginkan. Bangun relasi sebanyak-banyaknya, jalin silaturahmi kepada banyak orang-orang, dengarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya, apa struggle-struggle dalam hidupnya untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Alhamdulillah ini bertemu dengan
teman-teman dari berbagai negara dan juga dosen-dosen yang sebelumnya sempat di Tazkiyah juga, kemudian ketemu di ruang-ruang diskusi juga, alhamdulillah, bersama teman-teman yang lainnya. Oke. Hmm. Halwa, maaf sebentar. Jaringan di sini agak macet, Halwa. Oh iya, Kak. Oke. Aku mau tanya ke teman-teman terlebih dahulu. Boleh dong yang ada di Zoom kita untuk menuliskan satu aja mimpi-mimpi teman-teman. Boleh, teman-teman. Oh, ini ada yang di kolom chat ada yang nanya Japri ini. Siapa ini? Kak, apakah ada niat S2 sebelumnya? Oke. Namanya garis aja. Oke. Sebenarnya untuk S2 itu aku tidak merencanakan S2 ya teman-teman. Aku merencanakan lebih kepada bekerja, ingin berkarir. Alhamdulillahnya sebelum lulus kemarin pada bulan Juni mendapat tawaran kerja di Bank Syariah Indonesia di cabang di Bogor di Tanah Sereal dapat tawaran. Tapi qadarullah aku juga udah apply beasiswa. Sebenarnya ini beasiswa coba-coba, tapi yang juga diusahakan gitu. Karena udah terlalu banyak gagal, ya manusiawi ya ketika kita khawatir gitu. Sesekali khawatir. Eh, Sudah 3 kali gagal, sampai tidak ada harapan di yang keempat kali ini, eh, tapi aku juga konsultasi nih dengan mentor, bagaimana kira-kira apakah untuk saat ini bekerja dulu atau pendidikan dulu. Jadi ketika bulan Juni itu aku menolak untuk bekerja dan fokus untuk pendidikan. Bulan Juli akhir aku pergi ke kampung Inggris untuk kursus bahasa Inggris beberapa bulan di sana dengan target beasiswa LPDP di tahun depan. Selang 2 bulan di kampung Inggris, 1 bulan 2 minggu, alhamdulillah informasi YTB ini, alhamdulillah informasi YTB keluar dan aku tidak melanjutkan program di kampung Inggris. Begitu. Jadi makeup artis sukses, Masya Allah. Nah, teman-teman, aku itu sangat mendukung sebenarnya apapun mimpi-mimpi kerjanya misalnya, atau mau lanjut pendidikan. Aku sangat mendukung, Masya Allah. Jadi makeup artis sukses, amin. Pengen kuliah di luar negeri, Masya Allah, amin. Nah, sebelumnya juga eh, teman-teman yang punya mimpi seperti itu dituliskan. Dituliskan. Karena kalau dia hanya muter di kepala, itu khawatir akan hilang, teman-teman. Jadi, agar terrealisasi, kita tuliskan, kemudian ditempel di dinding kalau perlu, ditempel di lemari,
Jadi setiap hari kita melihat, oh aku punya nih cita-cita yang ingin aku wujudkan, aku ingin kuliah di luar negeri. Setiap hari kita kita baca kuliah di luar negeri atau tempel peta di kamarnya gitu. Lingkari negara-negara mana yang mau teman-teman kunjungi. Menghajikan orang tua, amin. Naik haji, amin. Oke. Em, Halwa kita untuk materinya udah Halwa. Kalau buka diskusi lagi gimana? Baik, teman-teman. Masya Allah, menarik dan menginspirasi sekali dari ceritanya Kak Nur Hidayat ini. Lanjut, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Hmm. Kalau di kolom komentar ada ini Muhammad Dwi Raihan, boleh langsung dijawab saja, kah? Boleh, Kak? Dari Muhammad Dwi Raihan. Ah ya. Kak Nuriyati izin bertanya untuk S2 apakah ada full beasiswa dan juga minimal IPK berapa Kak? Oh iya, Alhamdulillah untuk beasiswa Turki Burslare ini full beasiswa teman-teman. Jadi banyak beasiswa, jadi teman-teman bagi yang mau lanjut pendidikan, beasiswa itu banyak di mana-mana. Di setiap negara mereka itu memfasilitasi beasiswa dari pemerintah negara tersebut. Kalau saran dari aku pribadi, kalau teman-teman mau kuliah di luar negeri, pakailah beasiswa dari pemerintah negara itu. Kayak YTB. Nah, YTB ini kan beasiswa dari pemerintah Turki ya. Nah, alhamdulillah aku dapat full beasiswa di sini tanpa ada minimal IPK. Beasiswa full, iya, tanpa minimal IPK. Jeffrey, aku apa itu? Dewi L. Purni. Oh, Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang bertanya? ini ada dari Dewi L. Purni ini ada. Kak, gimana sih kalau misalnya kita punya mimpi dan kita juga sudah memiliki basicnya, tapi orang tua dan saudara tidak mendukung kita? Aduh. Oke, izin menjawab ya, Halwa ya. Nah, bagaimana nih ketika kita memiliki mimpi dan kita memiliki basic, tapi orang tua dan saudara tidak mendukung kita? Nah, ini salah satu problem juga ya sebenarnya ketika orang-orang, bahkan orang-orang terdekat tidak mendukung kita. Yang mana kita membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat, begitu ya. Nah, kalau saran dari aku, saran dari aku pribadi, tetap konsultasi kepada orang terdekat, kepada orang tua dan saudara. Jika kamu bertekad tetap ingin melanjutkan mimpi kamu, Dewi Alpurni, sampaikan apa yang sudah kamu miliki saat ini. Sampaikan rencana planning kamu ke depannya bagaimana. FYI, kalau dari pengalaman aku pribadi, aku itu selalu mempresentasikan mimpi-mimpi aku di depan keluarga. Nah, sama nih Dewi, kadang ada juga beberapa mimpi yang tidak di ACC. Nah, istilahnya di ACC ya. Karena keluarga itu orang terdekat kita ya, apalagi orang tua. Orang tua gitu. Kita ridho orang tua, ridhonya Allah gitu. Kalau misalnya orang tua kita nggak ridho akan pekerjaan kita atau akan cita-cita yang kita capai, takutnya nanti malah nggak berkah gitu. Kalau Dewi bertekad, coba diskusikan dengan keluarga baik-baik bagaimana ke depannya, dipresentasikan. Eh, Menggunakan SMART tadi bisa tuh, SMART Goals tadi. Apa 2 tahun ke depan akan seperti apa? Kemudian terkait bagaimana Dewi akan mencapainya. Nah, itu bisa disampaikan Dewi, insya Allah Dewi.
Nanti kalau masih belum didukung sama orang tua, kabari deh. Oh, kalau di kes kakak ada personal statement gitu kah? Atau motivation letter? Nah, teman-teman mau nanya ini ya, terkait ITB ya. Masya Allah. Nah, untuk ITB, aku bisa jawabnya sedikit-sedikit aja. Terkait IPK tadi, teman-teman. Nah, IPK ada minimalnya 3. 3 di Indonesia itu udah oke lah ya, nggak terlalu susah untuk mendapatkan IPK 3 untuk IPK. Kemudian personal statement. Nah, teman-teman untuk terkait pertanyaan YTB, aku belum bisa jawab banyak karena nanti insya Allah malam akan ada sesinya Bang Murtado. Teman-teman kenal Bang Murtado? Nah, nanti insya Allah beliau akan menjelaskan detailnya terkait YTB. Aku kan nggak terlalu banyak pengalaman organisasi juga kurang. Terus apakah aku bisa lolos saat PTB? Nah, Kak Murni, ini ada Murni. Sama Murni, aku juga ini pengalaman pertama untuk luar negeri. Kemudian organisasi juga aku kurang. Terus apakah mungkin kah aku lolos saat PTB? Nah, kemungkinan itu pasti ada, peluang itu pasti ada, Kak Murni. Untuk siapapun peluang untuk apply S2 itu pasti ada. Nah, caranya gimana? Buatlah motivation letter yang sangat menarik gitu. Buatlah magang, misalnya ada magang. Kak Murni aktif magang kan ya? Nah, magang bisa. Jadi buat penelitian. Nah, kalau untuk S2 itu teman-teman nanti akan diminta penelitian gitu, membuat tesis. Jadi, untuk tesis itu buatlah semenarik mungkin, buatlah sebaru mungkin apa yang teman-teman ingin teliti. Ada beberapa berkas yang mana berkas itu bisa menjadi poin penting yang menarik bagi pihak pemberi beasiswanya. Kak, apakah bisa dijelaskan dapat beasiswa itu dari mana? Dari websitenya? Apa ada platform lain yang mendukung seperti Scooters? Apa kakak apply sendiri? Tamam. Putri, untuk dapat beasiswa Turki. Nah, teman-teman sebenarnya sederhana ya, bisa langsung searching aja beasiswa YTB itu, langsung searching di website Turki Burslare. Nah, di sana nanti ada arahan untuk membuat aplikasi dan lain-lainnya. Itu. Nah, kemudian selama proses aku pribadi, selama proses kemarin mendaftar beasiswa, itu hanya dibantu oleh abang. Aku ada abang di sini, jadi dibantu pengisian beberapa berkas yang aku kurang paham gitu. Kak, kalau paket C ada nggak peluang masuk YTB? Ada teman-teman, bisa paket C bisa dicoba aja teman-teman untuk apply YTB. Kak, sebenarnya apa aja sih yang harus disiapkan sebelum lanjut S2 di luar negeri? Apa aja perbedaan kalau ngambil S2 di Indo? S2 di Indo. Oke, tamam. Yang harus disiapkan sebelum lanjut S2 ke luar negeri. Nah, teman-teman, ada satu hal penting yang harus kita miliki, basic banget nih. Yang pertama itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kuasai bahasa Inggris, teman-teman. Sangat diperlukan karena itu bahasa internasional ya. Jadi teman-teman terdampar ke negara manapun pasti bisa gitu. Bahasa Inggris, kuasai bahasa Inggris teman-teman. Kemudian apa perbedaan kalau ngambil S2 di Indonesia? Tidak jauh berbeda sebenarnya teman-teman. Cuman perbedaan kalau di luar negeri itu kita akan mendapat lingkungan yang sangat berbeda ya. Perbedaannya terdapat di lingkungannya, kemudian budayanya, kemudian dari segi makanannya. Kalau teman-teman lebih ke Eropa ya, kalau di Asia mungkin masih eh, beda tipis dengan makanan di Indonesia.
Untuk persyaratan S2 di Indonesia sendiri aku juga kurang tahu teman-teman gimana detailnya. Sebenarnya kemarin sempat juga mau daftar ke UI tapi belum buka pendaftarannya. Jadi udah keburu lolos yang di YTB ini. Yang harus disiapkan sebelum lanjut ke luar negeri, bahasa, kemudian mental, kemudian finansial satu lagi. Itu teman-teman. Kalau mau lanjut ke luar negeri, 3 ya, bahasa, mental, finansial. Tamam. Kak, dari histori kakak tadi, mimpi yang kakak buat dan kakak rancang adalah hasil dari pemikiran personal ya, Kak. Nah, sekiranya kita mendapatkan mimpi dari orang lain bagaimana? Tapi di sisi lain ada gitu ketertarikan dari mimpi teman tersebut. Namun takutnya mimpi itu jadi nafsu atau cuma minat sementara aja gitu, Kak. Takutnya udah struggle banget nih, ternyata kita nyesel. Gimana cara menghadapi itu, Kak? Oke. Nah, mendapatkan mimpi dari orang lain. Oke. Oke. Nah, ketika misalnya dapat saran ya, Jeffrey ya, dapat saran dari temennya yang lain. Nah, kita kadang nih, kita perlu berkonsultasi, kita perlu diskusi dengan teman-teman terdekat kita. Bisa jadi orang-orang terdekat kita itu lebih tahu bagaimana sisi kita. Kita perlu pendapat dari orang lain. Bagaimana Terima mereka memandang kita dari kasih. segi pertemanan kita seperti apa, kemudian dari segi kita belajar bagaimana, kemudian skill kita cocoknya di mana gitu. Masukan-masukan itu kita butuhkan untuk mengetahui, oh ternyata aku ada passion loh di sini, ternyata aku ada skill loh di sini. Nah, itu perlu. Tapi di sisi lain, nah ini kita lanjut pertanyaannya ya. Tapi di sisi lain ada gitu ketertarikan dari mimpi. Namun takut mimpi itu menjadi nafsu atau cuma minat sementara. Nah, bagaimana mimpi itu agar tidak hanya sementara gitu. Kembali lagi di tujuannya apa? Ketika kita mendapat saran dari orang lain, kita tidak serta-merta menerima seutuhnya gitu. Kita bisa menuliskan lagi, tulis lagi ya, nulis lagi. Kuncinya ada nulis. Kita tulis lagi tujuan apakah saran dari teman tersebut adalah hal yang benar-benar kita inginkan. Apakah itu adalah hal yang terbaik untuk kita jalankan sebelum kita menyesal. Tapi teman-teman, ketika kita sudah berjuang, kita sudah melakukan effort yang luar biasa, dan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka apapun hasilnya kita akan terima, teman-teman. Gimana cara menghadapi itu? Aman. Nah, itu dia poinnya. Jadi, eh, ketahui dulu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan, Jeffrey. Mimpi apa sebenarnya yang ingin kamu capai? Ketika teman kamu memberi masukan, diterima, tapi bukan serta-merta kamu terima semua gitu. Diteliti lagi, dipastikan lagi. Nah, apakah ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Apakah itu sesuai dengan visi misi hidupnya kamu? Atau agar kamu nggak nyesel nih di akhir gitu. Tapi insya Allah teman-teman akan memberikan saran yang terbaik ya. Aku pribadi, nah dari pengalaman juga teman-teman sekitar itu memberikan masukan gitu. Kita saling memberi masukan. Kamu cocoknya di sini loh. Kamu cocoknya ini loh gitu. Gitu Jeffrey. Bagus ketika ada orang yang memberi masukan kepada kita gitu ya. Karena kita itu butuh masukan teman-teman untuk mengetahui potensi-potensi yang terpendam di dalam diri gitu. Salma Azkia, apakah untuk skor TOEFL sangat dibutuhkan? Nah, ini tergantung teman-teman mau apply pendidikan di mana. Tergantung universitasnya, tergantung beasiswa apa gitu ya. Tapi ketika teman-teman punya skor TOEFL, itu akan menjadi nilai plus. Itu. Aulia Maharani, kalau secara pendidikan, apa bedanya di sana yang membuat kakak memilih di sana secara faktor pendidikan?
Kak, pasti ada keluar uang buat persiapan-persiapan. Berapa uang yang udah kakak habiskan buat ke sana? Oh, borong pertanyaan ya, Aulia. Kan kakak udah 2 bulan, BTW boleh tahu nggak kak berapa habis per bulan kakak di sana? Ya Allah, berapa biaya asrama di sana kak? Eh, ya Aulia. Halwa, ini kita masih ada waktu ya? Masih Kak sampai 11:05. Ah, tamam. Kak, ada nggak beasiswa jalur? Oke, kita jawab yang Aulia Maharani dulu ya. Aulia Maharani. Kalau secara pendidikan, nah di Tazkiyah itu aku kan ngambilnya Islam ya ekonomi syariah. Dan di sini aku melanjutkan pendidikan yang masih linear dengan jurusan aku sebelumnya. Untuk penerapan ekonomi syariah, Turki itu adalah salah satu negara yang bagus dalam penerapan ekonomi syariahnya di bidang wakaf, teman-teman. Kemudian eh, selain dari pendidikan, sebenarnya faktor yang aku memilih Turki itu adalah kita itu kuliah bukan sekedar kuliah ya. Jadi kenapa memilih Turki? Salah satunya Turki itu negaranya indah, kemudian bisa sambil ya sambil jalan-jalan, sambil healing. Karena kan pemasukan terbesar Turki juga salah satunya adalah tourism ya dari pariwisatanya gitu. Kak pasti ada keluar uang buat persiapan-persiapan. Berapa uang yang udah kakak habiskan buat ke sana? Untuk pengeluaran persiapan menuju ke sini ya teman-teman. Itu sekitar karena ketika aku mendapatkan informasi beasiswa ini keluar, itu aku posisinya lagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur, yang mana aku mengharuskan aku untuk ke Jakarta mengurus beberapa berkas karena ada deadline waktunya. Kemudian aku harus pulang ke Riau untuk pamitan dengan keluarga-keluarga karena untuk waktu tenggangnya itu hanya sekitar 1 bulan kalau nggak salah ya. Belum lagi ada pengurusan berkas-berkas yang harus bolak-balik ke Kedubes dan juga ya ke Kedubes gitu. Ya sekitar 10 juta ada, 10 juta ke atas ada. Karena itu habis di transportasi ya, beli tiket pesawat, PP gitu. Berapa biaya asrama di sana, Kak? Nah, alhamdulillah teman-teman kalau untuk YTB itu ada biaya untuk asrama. Nanti teman-teman yang masih kepo dengan YTB ikut meet lagi ya di nanti malam. Insya Allah detail tuh penjelasannya tentang YTB. Apa aja benefit yang teman-teman dapatkan, kemudian berkas-berkasnya gimana, bagaimana pengisian aplikasinya. Nanti ya teman-teman. Kak, ada nggak beasiswa jalur hafalan Al-Quran kalau di sana? Kalau hafalan Al-Quran, aku masih kurang tahu ya, ada atau enggaknya jalur beasiswanya. Tapi mungkin teman-teman kalau misalnya ngambil jurusan keagamaan, kemudian bisa ada sertifikat Al-Qurannya, bisa jadi nilai plus itu, ilahiyat gitu. Tapi nanti aku cari tahu lagi terkait beasiswa jalur hafal Quran. Teman-teman yang aktif dari pertemuan pertama ada di sini. Yang dari Bang Haidar, kemudian ada Pak Aam, sampai ini yang ketiga. Aulia Mahrani, Masya Allah. Ini Aulia nih calon-calon S2 luar negeri nih kayaknya nih. Semangat banget. Ada lagi yang ini yang aktif. Nanti jangan lupa ya join di pertemuan terakhir. Mana tahu ada hadiah dari Tazkiyah Juara. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Oke, Masya Allah. Memang pengen ambil Turki juga, Kak.
Ya, semoga kita bertemu ya tahun depan. Aulia semester berapa BTW? Semester 7, amin amin. Aku masih di sini kok. Ditunggu ya. Teman-teman yang mau nanya informasi terkait seputar beasiswa di Turki ataupun biaya mandiri, boleh banget via Japri atau DM Instagram. Boleh, feel free teman-teman buat tanya. Apalagi buat teman-teman yang mau eh, teman-teman yang mau ini apa? Tujuannya di Sakarya. Boleh banget. Aku di Sakarya soalnya. Daurah Luho di Turki berapa bulan, Kak? Daurah Luho. Maaf Jeffrey, aku kurang tahu terkait Daurah Luho di Turki berapa bulan. Tapi kalau untuk eh, untuk kelasnya itu sekitar 10 bulan. Kalau kita ikut program ininya ya, program bahasa, biasanya itu ada di universitas-universitas. Nah, di sana ada yang cuma ngambil program bahasanya doang gitu. Ada yang ngambil program bahasa untuk keperluan kuliah, ada yang ngambil bahasa aja. Sekitar 10 bulan. Mungkin bisa lebih cepat dari itu. Oh ya teman-teman ini eh, yang mau follow-followan IG boleh. Nur Hidayati. Yang mau tanya-tanya lebih juga boleh. Insya Allah teman-teman banyak sekali yang bertanya. Terima Apakah masih kasih kepada teman-teman. Kenapa Kak? Oke, iya udah lanjut. Halo. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada Kak Nur Hidayati. Terima kasih juga kepada Kak Nur Hidayati atas yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum kita menutup sesi kali ini, boleh Kak minta sedikit closing statement dari Kakak untuk kita semua. Closing statement, oke. Jangan pernah kita merasa berkecil hati ketika apapun yang kita impikan itu tidak tercapai, teman-teman. Karena sesungguhnya rencana terbaik itu Allah yang berikan. Kemudian jangan takut bermimpi pula. Jangan hanya mengikuti apa yang Allah berikan. Udah aku ngikut aja alurnya gimana gitu. Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap memperjuangkan keinginan kita. Kita memperjuangkan hal-hal kebaikan untuk diri kita. Yang mana semoga kebaikan-kebaikan itu menjadi ladang pahala, ladang ibadah kita di akhirat kelak. Kemudian teman-teman, eh, jadikanlah mimpi ini sebagai hobi. Jadi teman-teman setiap minggu itu ngayal gitu, mimpi, pingin apa, pingin apa, pingin apa, dan dituliskan. Mimpi yang dipikirkan akan berubah menjadi rencana. Kemudian rencana eh, yang diucapkan akan berubah menjadi komitmen. Komitmen yang kita lakukan adalah satu langkah menuju kenyataan. Jadi teman-teman, apapun mimpinya, ayo dipikirkan, ayo diusahakan, ayo diperjuangkan. Perjuangan itu memang gak ada yang ringan, akan terasa berat, tapi kita harus menikmatinya agar semuanya enjoy, semuanya tenang. Begitu. Semangat para pejuang mimpi, para penggiat mimpi untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Terima kasih. Insya Allah, terima kasih kepada Kak Hidayati atas closing statement yang sangat inspiratif. Baiklah, agenda selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Kak Nur Hidayati. Dipersilahkan.
Halo, Baik, Kak. Saya Hmm. izin dokumentasi untuk dokumentasi sertifikatnya. Dokumentasi ya, Kak. 1, 2, 3. Baik, sudah. Lanjut, sebelum penutup kita akan ada sesi dokumentasi bersama teman-teman semua. Untuk teman-teman yang belum on cam, dipersilahkan untuk on cam ya. Baik, teman-teman boleh on cam. Boleh ya, dari yang slide pertama kita mulai dokumentasi. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. Lanjut 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, telah sampai kita pada penghujung acara. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua dan kakak narasumber kita, Kak Yati, yang telah berpartisipasi pada acara kali ini.
Sebelum aku tutup, aku mau kasih kesempatan dulu kepada teman kita, Nadrah, untuk menyampaikan informasi terkait English class. Suara saya udah terdengar, Kak? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Kak Nur Hidayati atas sharing-sharingnya, Kak, terkait perkuliahan di luar negeri dan sebagainya. Sangat-sangat insightful, Masya Allah. Mungkin izin dari saya, teman-teman, mengambil sedikit waktu. Ingin memperkenalkan nih salah satu program dari Tazkiyah Juara. Nah, tadi tuh Kak Nur Hidayat itu sempat mention ya, yang perlu dipersiapkan ke luar negeri itu ada bahasa, uang, niat, sama mental ya Kak kalau nggak salah. Nah, kebetulan bertepatan banget dengan program yang akan dijalankan Tazkiyah Juara dalam waktu dekat ini, yaitu program English Fun Class with Tazkiyah Juara. Mungkin bagi teman-teman yang sedang mengikuti mentoring class, tahu ya, nah mungkin English Fun Class itu juga semacam kelas, cuma fokusnya tuh ngasah skill berbahasa Inggris teman-teman bersama tutor-tutor yang profesional. Untuk kelasnya sendiri itu diadakan 3 kali seminggu, yaitu 2 kali sesi online dan 1 kali sesi offline. Nah, di sini tuh kita tidak hanya belajar teman-teman, namun juga mendapatkan akses langsung untuk konsultasi bimbingan persiapan beasiswa, baik itu beasiswa ke luar negeri maupun dalam negeri, yang insya Allah akan diarahkan langsung oleh Kak Abdullah Haidar, yang sekarang sedang berkuliah di Turki, seperti Kak Nur Hidayati dan Kak Murtado ya saya lihat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jika teman-teman ingin mencari tahu lebih lanjut, bisa mengunjungi Instagram Tazkiyah Juara atau menghubungi kontak person yang tertera di broadcastan poster English Fun Class ini, yang sudah di-share ke grup-grup ya teman-teman. Mungkin sedikit reminder dari saya, besok tuh hari pendaftaran terakhir teman-teman. Jadi ditunggu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, manfaatkan kesempatan ini untuk belajar sambil bersenang-senang. Langsung saja kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Hamizan Sohel. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga semua yang kita jalani pada saat ini mendapatkan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بفضلك عمنا وبطلفك حفنا وعلى الإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Hamizan atas pembacaan doanya. Teman-teman, aku ingin mengingatkan lagi untuk jangan lupa hadir di acara sharing session terakhir pada malam hari ini jam 8 malam. Ditunggu ya kehadirannya semuanya. Oke, semoga acara hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Dan langsung aja kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hawa Zandria selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Tazkiyah Juara. Kasih Terima kembali kasih, Kak. Kak.